Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai function. Jadi function adalah cara untuk menyederhanakan kode kita yang sering dipakai atau berulang kali dipakai, pemakaian berulang. Kita bisa definisikan dengan sebuah function sehingga ketika kita akan menggunakan lagi tidak perlu kita menulis ulang. Kita tinggal memanggil functionnya. Oke, untuk mulainya teman-teman silahkan buka text editor favorit teman-teman. Nah, saya menggunakan terminal karena kita akan menggunakan Neovim. Kita akan masuk ke direktori tutorial kita. Ini aja pasti tutorial. Kemudian saya akan membuat direktori 31 function. Kita sudah masuk ke episode 31 ya. Kemudian saya akan masuk ke direktori 31. Nah, seperti ini. Nah, ini akan saya clear screen. Kemudian saya akan buka Visual Studio Code-nya. Neovim-nya ya. Nah, tekan spasi dan E. Oke, kita akan buat file indeksnya. Index.html. Kemudian saya akan tekan A lagi, bikin folder JS dan script.js. Oke, kita akan buka JavaScript-nya. Nah, ini ya. Kemudian kita juga akan buka HTML-nya. Oke. Kita akan buatkan basic tag HTML seperti ini. CSS-nya kita hapus dulu. Oke, ini kita save. Oke. Di bagian JavaScript, nah kita akan coba definisikan ya. Tadi sudah pernah kita singgung sedikit. Nah, jadi fungsi adalah cara untuk menyederhanakan kode yang dipakai berulang. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian fungsi diawali dengan kata kunci function. Fungsi diawali dengan kata function, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Nah, kemudian ada parameter dan bodinya. Parameter dan body. Nah, ini fungsi. Contoh pembuatan fungsi, misalkan ini ya, ada function, kemudian nama function, kemudian di sini ada kurung parameter. Nah, kemudian di sini ada body untuk fungsinya ya. Nah, di sini bodinya. Nah, ini kira-kira seperti ini untuk contoh pembuatan fungsi. Nah, ada juga ketentuan untuk membuat fungsi. Yang pertama, diawali dengan kata kerja. Nah, kemudian jika dua kata, maka dihubungkan dengan huruf besar. Walaupun kita menggunakan yang penting tersambung ya, misalkan dengan menggunakan underscore atau menggunakan penghubung lainnya itu bisa, tapi yang disarankan adalah menggunakan penggabungan huruf besar. Contohnya misalkan get nama, nah seperti ini, kemudian set nama. Nah, ini contoh ketika kita menggunakan sebuah fungsi. Nah, kita langsung contohkan ya di sini, misalkan kita akan membuat sebuah function. Nah, diawali dengan kata function, kemudian nama fungsinya misalkan di sini hello seperti ini. Nah, di sini ada parameter pesan. Ini parameter yang bisa kita gunakan. Nah, ini kalau misalkan kita membuat fungsi dengan parameter. Nah, bisa juga kita dengan lebih dari satu parameter, bisa 2, 3 dan seterusnya, dipisahkan dengan tanda koma. Kalau tanpa parameter tinggal kurung seperti ini aja. Ini kurung seperti ini saja, ini tanpa parameter bisa. Kemudian dengan parameter satu seperti yang bisa. Kemudian di sini misalkan ada pesan lagi. Yang kedua ini bisa, ini 2 atau lebih parameter bisa. Nah, kita coba dengan contoh satu parameter ya. Di sini ada kita menggunakan
pesan. Nah, kemudian di dalamnya kita akan cetak console.log pesan. Nah, pesannya kita akan cetak. Nah, di sini tinggal kita panggil. Cara memanggil fungsi, kita tinggal memanggil nama fungsinya, hello. Nah, kemudian diakhiri dengan kurung kurawal. Jika ada parameter, maka parameternya kita masukkan di dalam kurung. Nah, misalkan di sini selamat datang. Nah, ini cara memanggil fungsinya seperti ini. Panggil nama fungsinya, kemudian ini parameternya. Nah, kita coba lihat ya, di sini kita akan tampilkan live servernya. Oke, ini kita klik kanan dan inspect. Nah, kita lihat sini sudah muncul selamat datang. Oke, kita buat menyamping ya seperti ini. Kemudian saya tekan escape, kemudian sidebarnya saya akan tutup. Nah, kemudian saya akan bergeser sedikit ya. Nah, kita geserkan ke sini. Oke, ini contoh sederhana untuk kita mencetak selamat datang. Nah, kemudian kita juga bisa membedakan antara argumen dan parameter ya. Perbedaan argumen parameter. Perbedaan, karena sering ketukar nih orang-orang ya. Argumen dan parameter. Nah, kalau parameter kita buat ketika mendeklarasikan function. Nah, ini parameter nih. Nah, pesan ini contohnya. Pesan di atas adalah parameter, karena kita parameter dideklarasikan ketika kita membuat functionnya. Nah, kemudian di sini ada argumen ini dibuat ketika memanggil function, buat ketika mengambil function. Nah, contohnya di sini adalah selamat datang. Nah, contohnya selamat datang. Nah, ini contoh dari argumen. Nah, jadi itu ya. Ini yang pesan ini adalah parameter dan yang ini adalah argumen. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah return ya. Jadi secara default sebuah function itu memberikan return atau kembalian adalah ini ya, not definite atau apa ya, kita coba ya. Kita misalkan langsung mengambil saya result. Nah, ini kita akan ambil dari yang atas itu ya, hello. Hello, kita akan panggil selamat belajar. Misalkan seperti ini, selamat belajar. Nah, kemudian kita akan cetak console.log result. Nah, ini kita save. Nah, di sini ini ya. Ini sini keluar untuk selamat belajarnya dan di sini returnnya adalah undefinite. Nah, ini secara default walaupun di sini belum ada return, ini sudah ada undefinite, return undefinite. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan return dengan ekspresi? Nah, jadi ada value-nya atau ada isinya ya. Return dengan ekspresi. Nah, caranya kita tinggal menambahkan misalkan function, misalkan di sini saya mau add ya. Kita mau add a, b. Kita menggunakan dua parameter a, b. Nah, kemudian a, b ini akan kita returnkan. Return a plus b seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan panggil console.log, kita buat string jumlah titik 2. Nah, kita tambahkan di sini koma. Nama yang mau kita ambil adalah add. Nah, misalkan 10,20 ya, seperti ini. Kita save, lihat di sini hasilnya jumlah 30. Returnnya ini berupa ada isinya lah. Nah, kalau misalkan tidak didefinisikan secara eksplisit, return itu undefinite seperti ini. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan return untuk
operasi yang lebih dari satu ya. Jadi misalkan kita memiliki function, jadi sebuah function itu akan berhenti operasinya ketika menemukan return, sudah ketemu return. Misalkan ini ya, function compare. Nah, kita akan compare misalkan A dan B, nilai A dan B. Nah, kemudian di dalamnya kita akan cek nih, jika A lebih besar dari B, ini kita akan returnkan minus 1. Nah, misalkan seperti ini, kita akan else if jika A lebih kecil dari B, ini akan kita returnkan 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan return 0. Ini kalau misalkan tidak ketemu return keduanya. Nah, kita coba lihat sekarang dengan cara memanggilnya. Kita akan console.log, kita akan panggil compare 1,2 misalkan ya. Kita save, lihat hasilnya 1. Karena A lebih kecil dari B. Nah, A ini 1, B-nya 2, A lebih kecil dari B, maka keluarnya 1 dan 0 ini tidak dieksekusi. Karena ini berada setelah return. Nah, karena dia berada setelah return, jadinya dia tidak dieksekusi. Karena sebuah function ketika sudah menemukan return, dia akan keluar dari fungsinya, dikeluarkan ya. Jadi tidak menunggu sampai bawah dieksekusi baru keluar, tidak. Tapi dia ketika ketemu return, dia keluar. Makanya di sini keluarnya adalah 1. Nah, kalau misalkan kita coba kasih di sini 3 ya. Kita save, ini jadinya minus 1. Nah, kalau misalkan tidak terpenuhi keduanya, ini 2 dan 2 misalkan, ini hasilnya 0. Artinya ketika dicek pertama tidak ketemu, dicek kedua tidak ketemu, maka dia akan mengambil yang terakhir ini. Nah, itu fungsi return di dalam sebuah function ya di JavaScript. Nah, kita juga bisa menggunakan function ini untuk contoh lebih simpelnya ya. Misalkan kita akan ngecek function say, kita di sini pesan. Nah, kemudian kita dicek di dalamnya akan cek if ini tidak sama dengan pesan. Nah, dia akan melakukan return. Nah, kemudian misalkan dia pesan, konsol kita akan cetak .log pesan. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan panggil di sini. Misalkan kita memanggilnya seperti ini, say. Maka return kosong ya. Kita save, di sini tidak mengembalikan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita isi hi misalkan, kita save, di sini muncul hi. Nah, gitu ya. Jadi ketika dia pesannya ini bernilai kosong atau bernilai false, maka dia akan tidak mengembalikan apa-apa karena di sini ada return kosong. Kita menggunakan return kosong. Jadi dia akan kembali tanpa mengembalikan value apapun. Return kosong. Nah, itu kita jadi semakin jelas ya. Jadi return ini ketika ketemu di dalam sebuah function, dia akan keluar dari functionnya, tidak mengeksekusi baris selanjutnya. Nah, di dalam sebuah function kita dapat mengakses objek argumen. Objek argumen berperilaku seperti array. Nah, ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, jadi di dalam sebuah function memiliki juga yang namanya argumen. Nah, argumen ini adalah sebuah objek yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah, ada perilaku argumen ini seperti array, tetapi dia bukan turunan dari array. Nah, kita misalkan punya function seperti ini, function untuk add, misalkan seperti ini ya. Ini tidak ada parameternya, kosong seperti ini. Kemudian kita coba definisikan variabel sum sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan buat perulangan for let i
sama dengan 0. Nah, kemudian I akan diambil dari argumen dot length. Kita bisa mengambilnya karena perilakunya tadi sudah disampaikan seperti array. Array itu memiliki atribut length. Jadi kita bisa memanggilnya argumen dot length. Nah, kemudian I-nya kita incrementkan 1. Oke. Kemudian di sini kalau misalkan ada, kita akan jumlahkan sum ditambah dengan dirinya sendiri. Kemudian kita akan ambil argumen. Nah, seperti tadi juga argumen berperilaku seperti array. Jadi kita bisa memanggilnya seperti ini. Array itu kan memiliki indeks. Kita bisa memanggilnya dengan menggunakan indeks seperti ini. Nah, kita sekarang bisa melakukan return untuk sum-nya. Seperti ini ya. Oke, kita save. Nah, belum keluar karena belum kita panggil. Nah, sekarang kita akan coba panggil di sini. Kita akan cek console.log, kita misalkan add. Nah, kita akan add misalkan di sini 1,2. Ini kita save, hasilnya adalah 3. Karena di sini penjumlahan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kalau misalkan ini saya duplicate, kemudian kita tambahkan di sini 3. Ini kita save, maka hasilnya 6 karena dia dijumlahkan terus sesuai dengan argumen yang kita jumlahkan di sini. Oke, itu jadi kita bisa menggunakan argumen ya walaupun tidak didefinisikan di sini. Oke, ini objek yang dimiliki oleh sebuah fungsi. Oke. Nah, sekarang kita juga bisa mengetahui bahwa JavaScript memiliki voicing. Voicing itu adalah sebuah function yang dipanggil lebih dulu sebelum dideklarasikan. Misalkan seperti ini ya. Saya memanggil show. Nah, seperti ini. Tetapi function show-nya di bawah. Function show. Nah, ini baru di bawah seperti ini. Console.log misalkan ayo belajar. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita save, dia tetap berjalan. Kenapa? Karena ketika dia menemukan ada yang posisi seperti ini, si JavaScript akan memindahkan ini dieksekusi lebih awal sebelum show ini supaya bisa dieksekusi. Nah, ini yang disebut dengan voicing di JavaScript. Jadi makanya teman-teman kalau misalkan lihat di website ada JavaScript ini ditaruh di bawah. Nah, itu bisa kita tetap dieksekusi karena ini fungsi yang voicing-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan fungsi. Kita akan belajar fungsi lebih dalam di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.